Shalom, berjumpa lagi dengan saya. Saya mengucapkan salam buat saudara-saudari dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, berjumpa lagi dengan saya. Kesempatan ini saya sharing salah satu firman, dan saat ini juga kita masih belajar tentang persoalan dosa. Nah, saudara-saudari, saya ada buat struktur dosa-dosa dalam Alkitab, dan kemarin saya sudah sharing dan saya sudah bagikan tentang dosa, yaitu adalah kesombongan atau kecongkakan. Nah, yang pertama adalah saya kemarin sudah sharing tentang kecongkakan dan saat ini atau kesempatan ini saya sharing dan saya bagikan, yaitu adalah percabulan. Nah, saudara-saudari, kita tahu tentang percabulan, dan kata percabulan itu adalah tidak asing bagi kita. Tetapi apa makna dari percabulan itu? Nah, kita akan belajar. Maka saya berharap saudara-saudari bisa menyimak, bisa mendengarkan dari penjelasan saya. Dan saya akan menjelaskan secara detail mengenai kata ini, kata percabulan. Nah, ketika kita menemukan kata percabulan di dalam Alkitab, itu pemikiran kita itu lari ke sana. Percabulan berarti hubungan seksual atau perbuatan. Ya, saudara-saudari, percabulan adalah hubungan seksualitas secara sembarangan. Nah, inilah dan ini juga adalah berdosa di hadapan Tuhan. Dan paling kejijikan dan paling najis di hadapan Tuhan adalah percabulan. Percabulan ini terjadi karena manusia tidak ada penguasaan diri, atau percabulan ini akan selalu terjadi dalam kehidupan kita karena manusia memiliki ambisi atau kenapsuan yang terlalu tinggi. Tetapi ingat bahwa percabulan adalah berdosa di hadapan Tuhan. Percabulan adalah hubungan seksualitas di luar pernikahan, di luar perkawinan. Nah, banyak anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, saat ini banyak yang main hubungan seksualitas dan segala macam. Tetapi harus ingat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kita melakukan hal yang tidak berguna, melakukan kejahatan, tetapi kita meninggal pun Tuhan tetap akan dibangkitkan kembali. Orang yang melakukan kejahatan selagi dia hidup atau selagi dia hidup di dunia, Tuhan dibangkitkan untuk hukuman. Tetapi bagi orang-orang yang berbuat baik dan hidup dalam Tuhan dan bergantung dan takut kepada Tuhan, Tuhan akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Nah, percabulan adalah jijik dan berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi percabulan yang Tuhan melarang di dalam setiap Alkitab itu adalah bukan berarti dalam pengertian berarti kalau sudah bernikah tidak bisa percabulan atau tidak bisa hubungan seks, tidak. Itu adalah Tuhan kehendaki jikalau kita punya istri itu sendiri dan suami itu sendiri,
Tetapi Tuhan melarang adalah jikalau belum ada perkawinan, belum ada menuju ke dalam pernikahan, anak-anak muda berjaga-jaga dan hati-hati. Karena apa? Karena melalui tindakan dan melakukan hubungan seksualitas, Anda punya kehidupan Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan menjauhi di hadapan Anda. Tuhan tidak akan pernah memperhatikan, Tuhan tidak akan pernah mempedulikan dalam hidup Anda. Maka itu, jangan kenapsuan dan jangan coba-coba untuk melakukan percabulan. Jangan coba-coba. Karena apa? Karena segala sesuatu yang kita melakukan tidak berdasarkan firman Tuhan dan melanggar firman Tuhan, semuanya adalah berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan coba-coba. Namun bercabulan ini juga ada banyak cara. Nah, yang pertama adalah bercabulan dalam arti perbuatan secara langsung. Nah, yang kedua adalah percabulan dalam arti hubungan seks secara keinginan. Makanya pada waktu itu Yesus berkata di dalam Matius bahwa engkau mendengarkan jangan berzina, jangan mencuri, jangan bercabulan. Tetapi aku berkata kepadamu, jikalau kamu menginginkan seseorang atau menginginkan istri atau perempuan lain atau menginginkan laki-laki lain, Anda sudah berzina dalam hati dan sudah bercabulan dalam hati. Nah, jadi saudara-saudari, jangan menginginkan untuk melakukan hubungan seksualitas dalam kehidupan Anda. Karena keinginan juga adalah kita berdosa di hadapan Tuhan. Maka itu, berjaga-jagalah setiap langkah hidup kita, sehingga kita jangan jatuh bangun dalam dosa, tetapi kita ini menjadi orang yang sempurna. Nah, dan jangan coba-coba untuk melakukan percabulan, karena bercabulan itu adalah cicik dan dosa di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melakukan dosa itu, Tuhan tidak akan pernah berikan halal yang terbaik, dan Tuhan akan menjauhi dari setiap kita. Makanya firman Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak kurang tangan panjang, tetapi yang merupakan pemisah antara manusia dengan Tuhan adalah setiap kejahatan dan segala dosa kita. Oleh karena itu, menjauhilah, jangan kenapsuan untuk percabulan dan hubungan seksualitas dalam hidup Anda. Karena dunia dan kehidupan kita ini adalah sementara, sama seperti uap, sementara saja kelihatan lalu lenyap. Oleh karena itu, ketika kita masih hidup, jangan kita mengumpulkan hal-hal yang tidak berguna. Karena apa? Karena nanti suatu saat, kalau kehidupan kita ini hidup kacau sampai meninggal, Tuhan dibangkitkan untuk hukuman yang kekal di dalam neraka, dan orang yang hidup baik sampai meninggal, Tuhan dibangkitkan untuk hidup yang kekal.
Oleh karena itu, jangan kenapsuan untuk melakukan hubungan seksualitas dalam kehidupan Anda, tetapi menjaga hati dan setiap anggota tubuh kita, supaya setiap anggota tubuh kita ini adalah hanya mempermuliakan nama Tuhan. Maka itu, saudara-saudari, firman ini menjadi berkat buat saudara-saudari semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.